Setiap makhluk hidup diciptakan berpasang-pasangan untuk saling menyayangi dan mengasihi. Tapi lain halnya dengan perkawinan anak yang menjadi masalah di berbagai negara. Perkawinan anak di Indonesia merupakan yang tertinggi kedua di Asia Tenggara setelah Kamboja. Bahkan, perkawinan anak digunakan untuk menyamarkan masalah pelacur dan perdagangan anak. Hai, kenalin aku Mas Ayu, umur aku 16 tahun dan aku seorang pelajar di SMA Negeri 4 Palembang. Bicara tentang anak, di mana aku juga masih dalam kategori anak karena menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 1 bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Masih ingat dengan ini? Nikah atau S2? Ijazah atau buku nikah. Di pandemi COVID-19, isu perkawinan anak sangat eksis bahkan naik daun. 1 dari 9 anak di Indonesia menikah sebelum usia 18 tahun. Dan isu ini merupakan pelanggaran atas hak-hak anak. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan menerangkan bahwa batas minimal umur perkawinan pria dan wanita adalah 19 tahun. Dan dampak yang ditemukan juga terjadi pada masalah pendidikan di mana anak yang menikah sebelum 18 tahun paling banyak menyelesaikan pendidikan SMP atau sederajat. Pada masalah ekonomi, perkawinan anak, meningkatan pekerja di usia anak, dan masalah kesehatan, beresiko kematian ibu dan anak, mengalami pendarahan, dan anak mengalami gizi buruk, bahkan terjadinya stunting. Upaya pencegahan perkawinan anak juga tercantum pada pembangunan otonomi daerah yang memiliki strategi sebagai jembatan untuk mewujudkan kabupaten kota layak anak, khususnya di kota Palembang. Selama hampir 2 tahun ini, aku menggeluti isu tentang anak karena aku merupakan bagian dari organisasi yaitu Forum Anak Kota Palembang yang menjadi jembatan antara anak-anak di kota Palembang dan pemerintah setempat untuk menyampaikan aspirasi atau suara anak. Melalui Forum Anak, upaya pencegahan perkawinan anak tercantum dalam peran Forum Anak sebagai pelopor dan pelapor. Bukan hanya itu, pencegahan perkawinan anak juga dapat dilakukan melalui layanan puspaga, sekolah ramah anak, fasilitas ramah anak, dan mendapatkan pemahaman dari tokoh masyarakat. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Bunda Bintang Puspayoga mengajak kita semua untuk bersama-sama mencegah perkawinan anak. Karena anak berhak untuk menentukan masa depannya sendiri. Karena anak adalah generasi penerus bangsa. Melalui gerakan cepat, cegah perkawinan anak untuk wujudkan Indonesia layak anak 2030. Stop perkawinan anak, anak terlindungi, Indonesia maju. Boro-boro nak nikah, pacar BKT.